Hey ho Pop Gengs! Tahu nggak sih kalau ada fakta menarik dari industri karet di negara kita? Indonesia ternyata menjadi negara dengan lahan tanam karet terluas di dunia yang mencapai 3,67 juta hektar. Namun, meskipun memiliki lahan terluas, produksi kita malah kalah dengan Thailand sebagai produsen karet terbesar di dunia. Dalam 1 tahun, Thailand bisa menghasilkan 4,58 juta ton karet, sedangkan Indonesia cuma 3,37 ton. Soalnya pohon karet di Indonesia sudah banyak rusak dan umurnya sudah tua karena tidak pernah diremajakan. Padahal nih ya, ada anggaran sebesar 5 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk peremajaan karet. Kira-kira dananya kemana nih? Kemunduran dari industri karet ini tentu punya bias besar untuk pemasukan Indonesia, karena karet punya banyak kegunaan dan permintaan yang besar. Ban mobil dari karet, alas sendal dan sepatu kita datang dari karet. Bahkan penghapus juga dari karet. Jadi memang karet ini cukup jadi primadonanya bahan mentah. Nah, sebelum masuk ke prosesnya, ayo kita kenalan dulu dengan pohon karet. Untuk industri besar pembibitan pohon karet menggunakan teknik kultur jaringan. Hal ini dilakukan agar karakter tiap pohon bisa sama dari segi kualitas hingga ketahanan terhadap hama. Tiap bibit yang dihasilkan bakal ditanam dalam polybag dan diperiksa terus-menerus sambil dirawat. Dalam 2 minggu, bibit yang unggul akan dipindahkan pada wadah yang baru yang berbentuk kerucut. Bagi bibit yang tumbuh dengan akar sempurna, akan dipindahkan ke kebun untuk menggantikan pohon yang lama. Setelah ditanam di kebun utama, bibit pohon bakal dirawat dan ditumbuhkan hingga masuk masa panen yang dikenal dengan nama disadap. Biasanya, masa tumbuh ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Ya emang lama banget, tapi masa panen atau sadap dari karet juga super panjang loh, yaitu 15 hingga 20 tahun. Jadi, nunggu 5 tahun untuk bisa menemani sampai 20 tahun, ya jelas worth it banget lah. Kalau sudah ditumbuhkan dan masuk masa dewasa, pohon karet bakal masuk proses sadap. Bagi kamu yang suka nonton Upin Ipin, hal ini tentu nggak asing karena jadi pekerjaan opa kalau 2 bocil kembar tersebut minta sesuatu. Secara runut, proses ini dilakukan dengan menggores bagian pohon yang mengeluarkan getah menggunakan pisau khusus. Caranya ya tinggal digores tipis supaya jalur keluar getah bisa mulus dan bisa meminimalisir kerusakan pada pohon. Nah, getah yang dihasilkan biasanya dimasukkan dalam wadah yang menggantung di pohon, kemudian dikumpulkan. Oh iya, proses menggores ini nggak boleh dilakukan secara sembarangan loh. Ada beberapa aturan yang harus dijalani para petani. Pertama adalah jarak goresan harus sekitar 50 cm dari permukaan tanah. Kedua, ketebalan dari permukaan yang digores juga sekitar 125 cm dari keliling pohon. Ketiga adalah waktu penyadapan harus dilakukan pagi hari. Karena saat itu, sel dari pohon karet membengkak dan memproduksi karet lebih banyak dari waktu lainnya. Setelah dikumpulkan dalam wadah seperti jargon tadi, getah karet akan aman ditampung selama 3 jam untuk dibawa ke pabrik. Kalau lebih dari itu, getah karet bakal mulai menggumpal dan mengeras, lalu susah untuk disatukan. Pokoknya, kegiatan sekumpul-mengumpul ini emang harus super cepet. Sesampainya di pabrik, getah karet yang didapatkan bakal dikumpulkan dalam sebuah wadah besar. Setelah itu, seorang pekerja bakal mengukur jumlah karet yang bisa dihasilkan dalam getah yang didapatkan. Pengukuran ini juga dilakukan untuk mengetahui jumlah kontaminasi dan juga air yang bercampur dengan getah karet tadi. Kalau sudah dikumpulkan, getah karet bakal didiamkan dalam sebuah kontainer datar dalam ruangan. Kontainer ini juga berfungsi sebagai cetakan dari karet yang nantinya didiamkan selama 1 hari penuh. Setelah 1 hari menunggu, maka lembaran karet akan terbentuk. Nah, lembar karet ini yang akan digiling. Lalu dibersihkan secara berulang kali hingga nantinya menghasilkan karet yang sudah tidak bercampur air dan juga bersih dari kontaminasi senyawa lainnya. Oh iya, air yang tadi digunakan untuk membersihkan dan juga yang masih bercampur dengan karet tidak dibuang loh sebagai limbah pabrik, namun kembali digunakan untuk menyiram bibit dan juga pohon karet yang di kebun utama.
Hal ini dilakukan karena sisa air pengolahan tadi bisa jadi pupuk alami bagi pohon karet. Unik juga nih manajemen limbahnya. Setelah karet diproses dalam pabrik yang didapatkan, maka karet-karet ini bakal pindah tempat lagi menuju mesin pres. Ya, namanya juga dipres. Karet yang tadinya terpisah bakal bersatu dan membuat balok karet besar yang nantinya bakal di-packing dan dikirim ke pabrik-pabrik untuk dijadikan bahan dasar segala macam hal. Beberapa contohnya pernah dibahas daftar populer loh, seperti ban, mainan, dan masih banyak lainnya. Kamu bisa mampir ke video-video tadi karena pembahasannya juga sangat menarik. Membahas karet lebih jauh setelah mengetahui prosesnya yang tidak terlalu rumit. Emang sayang banget nih kalau Indonesia nggak jauh lebih maju dari Thailand. Apalagi secara global, nilai pasar dari karet sendiri mencapai 40 miliar US dollar atau setara dengan 593 triliun rupiah. Ngusahain sampai 30% dari pasar ini aja bakal banyak banget keuntungan yang Indonesia dapatkan. Nah, namun yang namanya industri tentu memiliki sisi terang dan sisi gelap. Jadi, di balik besarnya industri karet dunia, banyak loh orang yang harus menderita dalam industri super besar tersebut. Dari sejarahnya, kemunculan industri besar dari karet itu dimulai dari sosok Leopold I, yaitu mantan Raja Belgia. Pria ini melihat potensi besar dari tanaman karet, makanya ingin membuat koloni. Setelah sana-sini cari lahan, Leopold I akhirnya mendapatkan tempat di Kongo. Dia berjanji akan membuat orang Kongo sejahtera lewat perkebunan karet. Maka rakyat Kongo pun setuju membuat daerahnya jadi koloni Belgia. Namun karena raja ini tamak, janjinya tentu tidak ditepati. Dia malah membuat masyarakat Kongo jadi budak untuk memanen karet, bahkan membentuk satuan khusus bernama Le Force Publique untuk menghukum mereka yang gak patuh. Parahnya, hukuman dijatuhkan menggunakan sikote, semacam cambuk dari kuda Nil. Sekali sabet, pasti auto ngilu. Hal ini terjadi sangat amat lama hingga tahun 1908 saat kebusukan Leopold terungkap oleh dunia. Lalu bagaimana dengan dunia modern? Ya, hampir sama, tapi sekarang penyiksaannya datang dari upah yang minim dan juga lahan yang terus dibakar untuk memenuhi permintaan karet. Contohnya saja di Kamboja. Pria bernama Saltang ini harus kehilangan lahan garapannya untuk dijadikan kebun karet pemerintah. Jadi, terlepas dari kita butuh banget dengan karet, ada fakta gelap bahwa hingga hari ini, karet masih jadi salah satu alat perbudakan mereka yang berduit bagi mereka yang hidup susah. Semoga saja semua ini nantinya bisa berakhir ya. Oke deh, segitu dulu aja karena udah mulai baper lihat orang disiksa. Sampai jumpa di video berikutnya ya.